Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Imam Masjid, Ketua Takmir Masjid Al-Falah serta jajarannya, tokoh masyarakat, tokoh agama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sonten niki sehat saya nggih. Alhamdulillah sehat walafiat lahir batinipun, amin ya rabbal alamin. Ditambah terang sore nggih, biasanya cok gerimis ini terang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah itu cocok niku. Tanggal 6, nah tanggal muda tahun baru. Wah, alhamdulillah. Nah masa lalu adalah waktu yang sudah terlewati oleh kita. Biasanya sing cerita masa lalu niku orang tua apa anak muda? Orang tua biasanya gitu ya. Nah, kalau anak muda, apalagi anak-anak, seringnya bicara masa depan biasanya. Jadi kalau orang tua mbiyen lho mbah niku, wah kan niku. Mbah niku, wah. Itu kalau sudah mbah-mbah cerita kepada cucunya, mbah itu dulu, wah, itu biasanya sudah sepuh, sudah mbah-mbah. Tapi kalau anak muda, mbah, saya pingin jadi, wah, pingin jadi itu akan yang akan datang. Pingin jadi dokter, pingin ke kota, pingin apa untuk hal-hal yang akan datang. Semuanya berfaedah, semuanya bermanfaat. Walaupun waktu tidak bisa diulang, sebagaimana disebutkan dalam pepatah, lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan terulang waktu-waktu, tidak akan terulang hari-hari yang telah lewat. Maka ketika melihat atau mengalami hal-hal yang negatif, begitu menyesal, maka dialah harus bertaubat karena tidak bisa mengulangi masa yang telah lampau. Itu lantar ja'al ayyamul lati madat, tidak akan berulang hal-hal yang sudah terlewat. Maka kajian kita yang berkaitan dengan itu antara lain yang pertama itu adalah Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 dan hadis yang ke-18 dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Saya kemudian rin boten, kula nate teng mriki juga bahas hadis Arba'in An-Nawawi. Dulu hadis yang berapa? Kalau nggak salah yang kesini itu hadis yang kedua. Yang ketika kita bercerita bahwasanya suatu ketika Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk-duduk lenggahan seperti ini, itu kan? Nah, An Umar radhiyallahu anhu aidan qala
bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Jadi kanjeng sahabat Umar bin Khattab niku cerita, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami itu sedang duduk-duduk bersama kanjeng Nabi, sedang lenggahan bersama kanjeng Nabi. Tiba-tiba datang seorang laki-laki kepada kita, ijik-ijik, orang dikenal di antara kita, la yura alaihi atharus safar, tidak ada yang kenal. Kemudian orang itu ternyata putih sekali bajunya, hitam sekali rambutnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu mendatangi kanjeng Nabi, duduk di depannya kanjeng Nabi, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, dan menyandarkan dengkulnya, kedua dengkulnya kenapa nggih? Lutut, kedua lututnya kepada lututnya kanjeng Nabi. Jadi ditempelkan. Nah, kalau saya sama jenengan sih ada berapa meter? 2 meter. Tapi orang itu menyandarkan kepada kedua lututnya kanjeng Nabi. Kemudian orang itu bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu saya apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumar Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ijik-ijik wong kowe tanya tentang Islam, wahai Muhammad. Lah Umar itu terusan kaget. Wong ora dikenal. Orang di situ nggak berani ketika ngomong langsung ya Muhammad. Biasanya ngerti yang mriki nggih, kalih bapak kan ngerti nggih. Bapak kenapa mbah, kenapa sinten, pakai gelar dulu. Lah orang ini langsung ya Muhammad. Umar itu terperanjat. Wah, terperanjat itu kaget kali. Ngatos niku ya. Nah, kemudian disebutkan dalam tafsir, dikira orang itu adalah orang Badui. Kenapa? Karena tidak tahu sopan santun, ijik-ijik ngomong jenenge, kan gitu. Biasanya anak-anak atau orang lah ya, kepada orang tertentu kan memakai kata gelar bapak atau ibu atau saudara. Berarti ki wong desa ki, mainlah jornabain. Nah, akhbirni anil Islam. Apa itu Islam? Kemudian faqala Rasulullah. Nah, ini Umar yang ketiga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Umar ketiga dan berkatalah, menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Umar menyebut Rasulullah, bukan faqala Muhammad, tapi faqala Rasulullah. Nah, itu. Ketika orang-orang Mekah, orang Madinah yang sudah terbiasa terdidik itu biasanya faqalan nabiyyu, faqala Rasulullah. Ketika memanggil pun ya Nabi Allah, ya Rasulullah, begitu. Masih terheran-heran dijawab oleh kanjeng Nabi, Islam itu disebutkan tadi dengan pertama mengucapkan syahadat, kedua mendirikan sholat, ketiga apa tadi? Zakat, keempat puasa, kelima melaksanakan ibadah haji jika mampu. Itu yang disebut dengan rukun apa? Rukun Islam. Rukun apa, Mas? Islam. Rukun Islam wonten pinten? Mas? Pinten? Gangsal? 6? Rukun Islam ada 6. Kalau rukun iman? 6. Oh, rukun iman 6. Pinter ini anak ini. Saya pernah tanya tenggone kula piyambak teng Merden ngatos niku, maring mbak rukun Islam wonten pinten? Sedoso. Kotoh temen. Lah rukun iman kalih dosa. Lho to kata. Sama usia segini anak-anak gitu ya.
Ternyata perlu kita doktrinkan, kita kasih tahu rukun Islam ada 6, syahadat ada 5, betul ya. Rukun Islam ada 5, itu hadisnya, itu hadis yang kedua dalam Arba'in An-Nawawi itu. Syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Nah, itu yang ditanyakan oleh orang yang putih sekali bajunya, hitam sekali rambutnya, la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Wong sing ireng banget rambutnya, putih banget kelambine, ora dikenal, takon tentang Islam. Nah, ditanya oleh Kanjeng Nabi. Umar terheran-heran sehingga pada lenggahan. Terheran Umar itu. Kemudian orang itu setelah dijelaskan dengan rukun Islam, qala sadaqta, engkau benar. Umar ketika memberikan perasaannya, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami itu terheran-heran dengan dia. Wong sudah bertanya kok malah yusaddiquhu, membenarkan. Istakon malah membenarkan. Nah, gitu. Itu Umar. Kemudian orang itu berkata lagi, fa akhbirni 'anil iman. Faqala, kemudian Kanjeng Nabi menjawab, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Yang disebut dengan iman adalah engkau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada siapa? Allah, malaikat, kitab, Rasul, terus hari akhir atau hari kiamat, takdir Allah yang khair maupun yang syarr. Takdir sing sae maupun sing boten sae. Niku rukun iman, cerdas niku. Gitu ya Mas? Oke Mas? Nah, jadi rukun Islam dan rukun iman penting. Ternyata Kanjeng Nabi itu mengajarkan dengan dialog. Nah, fa'akhbirni 'anil ihsan. Kemudian orang itu bertanya tentang ihsan. Al ihsanu, kata Nabi, anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang disebut dengan ihsan adalah engkau beribadah kepadanya seolah-olah engkau melihatnya. Seandainya engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Itu yang namanya ihsan. Qala, kemudian orang itu bertanya lagi, fa akhbirni 'anis saah. Beritahu apa itu as-saah? Apa itu hari kiamat? Qala, kemudian Kanjeng Nabi menjawab, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Bahasa sininya mungkin ya, sing ditakon iki ora lebih ngerti daripada sing takon. Jenengan lebih ngerti. Nah, begitu. Tapi dengan bahasa yang santun Kanjeng Nabi begitu. Mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Benar orang itu mengatakan, fakhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritahu saya tentang tanda-tandanya saja, tanda-tanda hari kiamat. Nah, kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, nanti pada suatu ketika tanda-tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha, akan melahirkan seorang ibu akan majikannya. Jadi ibu itu melahirkan apa? Majikannya. Waktu zaman itu seorang ibu melahirkan majikan, juragan, bos, begitu kan? Nah,
Jadi ibunya oleh si anak itu dijadikan apa? Dijadikan pembantu. Dijadikan apa? Babu bahasa kitanya itu. Itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Nah, semoga kita zaman kekinian, semoga kita tidak masuk ke dalam tanda-tanda itu. Di mana-mana sekarang kadang gitu ya, anak-anak itu perintah kepada ibunya, "Mah, gorengkan nasi." Nah, anak-anak perintah mari sinten? Ibu. "Mah, cucikan baju, besok mau sekolah." Perintah kepada ibu. "Mak, setrikakan dong bajunya." Perintah maring ibu. "Mak, sangune dong." "Mak," semuanya ibu. Padahal idealnya anak itu berbakti kepada ibunya. Syukur-syukur putrane sing gosokaken gone ibune. Bukan sebaliknya. Ketika masih kecil mungkin la baksa, ketika masih kecil. Tapi ketika sudah dewasa, sudah remaja, harusnya dibalik. Milik ibu yang disetrikakan oleh putranya. Para sedulur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masa lalu adalah masa yang telah lewat. Bukan berarti enggak boleh kita melihatnya. Justru Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Gusti Allah ngendika kepada orang-orang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, khusus maring wong sing iman. Sing boten iman boten dihai, boten disapa. Nah, jenengan disapa teng kenalane seneng napa boten? Seneng nggih disapa. Misalnya jenengan disapa atau saya ya. Nah, saya lagi di Banjar. Wah, ketemu kali Pak Warjo. Wah, Mas Agus. Wah, saya terus sinten Pak Warjo. Misalnya gitu ya. Ini. Terus Medang. Wah, Medang gitu kan mriko. Nangkringan apa kali lenggan sambil ngobrol, saya bahagia sekali. Nah, misalnya jenengan juga sama, jenengan tindak Jakarta, tindak Jakarta, ijik-ijik dipanggil ngomong Jakarta, sahabat ya, jebule Prabowo gitu ya. Nah, jebule sinten? Prabowo. Suatu hal yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Barang bisa ngobrol kali Pak Prabowo teng mriko kados ngimpi jebule temenanan pas jenengan kondur mesti sapa-sapa diceritani. Ngene mboten? Larene diceritani, bojone diceritani, bahkan tanggane sing mboten tanglet bae diceritani. Saking bahagianya, saking senangnya. Lah ini kita disapa oleh orang yang menciptakan kita, yang menciptakan Pak Prabowo, yang menciptakan semuanya, pasti lebih bahagia idealnya karena kita disapa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Ittaqullah," bertakwalah kamu kepada Allah, "wal tandur nafsum ma qaddamat liqad," dan perhatikanlah masa lalu. Lihatlah masa lalu seperti memperhatikan apa yang telah diperbuatnya lighad, untuk hari esok. Maka yang telah lalu apa yang sudah dilaksanakan. Masa kemarin niku sampun napa mawon kados niku. Biasane wingi-wingi sampun napa mawon, ngibadahe kepripun kan kados niku nggih. Salate teng ajeng napa teng wingking? Nah, nggih. Infake kathah napa sekedhik? Puasane sampun kepripun? Nah, dan lain sebagainya. Maka di tahun berikutnya di hari esok sing biasane teng wingking. Wah, sing sanes imam maksudnya nggih. Nah, teng wingking napa malih salate niku masbuk, di masa yang akan datang meningkat. Sing biasanya teng soft wingking dadine majulah kan kata niku. Sing biasane mboten nyate nyunah dadosa salat sunnah. Sing biasane larene mboten nate ngintil teng masjid dingindilaken. Ngindil sinapa nggih? Ngikut. Nah, kata niku nggih. Nah,
Kenapa? Karena kita ada perbaikan diri untuk masa esok harinya. Lanjutnya, Allah mengatakan, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Allah dalam ayat itu mengatakan kalimat takwa, memerintahkan kalimat takwa 2 kali. Itu wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Berarti nganti ping kali menunjukkan suatu hal yang penting. Kan harusku. Nah, hal yang sangat penting. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Allah mengatakan takwa, memerintahkan kepada kita takwa sampai 2 kali, menunjukkan kan penting. Kayak jenengan perintah mengputrane misalnya sing putra badan cilik le adus. Nah kan harus iku. Cok wonten sing langsung purun, cok mboten ana sing mboten langsung purun, nganti ping kali le adus. Nah, menunjukkan hal yang sangat penting. Ditambah kata-kata inna, sesungguhnya. Ketika Allah tidak mengatakan memakai kata-kata inna saja, kita sudah percaya, kan begitu. Apalagi memakai kata-kata apa? Inna, sesungguhnya. Inna atau anna itu sesungguhnya. Bahasa kitanya itu yakinlah, yakin gelogokin ketemenan. Nah, kalau sudah begitu tambah percaya. Wong ketika tidak pakai kata-kata inna saja, Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi. Di dalam Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya, yakin. Kan ngatus niku, Mbok? Wong ketika tanda-tanda saja kita sudah yakin, apalagi ketika Allah sudah berfirman. Dalam berikutnya disebutkan kaitannya dengan takwa di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini berkenaan dengan takwa. Saking pentingnya takwa menjadi salah satu hal yang harus dipesankan, diwasiatkan ketika ada khutbah Jumat. Kan sami. Ketika ada khutbah Jumat kan pasti ada wasiat apa? Wasiat takwa. Perkara jamaah wonten sing ngantuk niku urusan belakang. Kan niku tanggane kula niku mboten ngantuk tok, sare. Kalau khutbah Jumat malah sare ulah jan gitu. Alhamdulillah saged sare. Pada gelo weh. Alhamdulillah saged sare. Ya wong ketik genah enak banget khutbah jadi tenang gitu ya, nganti sare begitu. Jadi syukuri mawon. Dikala wonten tiyang ada orang yang tidak bisa tidur akhirnya ke rumah sakit terus dikasih obat tidur, wong niku malah mboten ngantos tumbas obat tidur sampun sare. Berarti kan alhamdulillah. Berarti ampun dipaido anggar niku ampun Jumatan sare. Nggih disyukuri mawon. Iki terus iku nggih. Jane ya ana orang hujan niku pengin ya ngrungokaken. Kados pengajian bae kados iku nggih. Pengajian soal mboten ngantuk ya jan, mboten peksa. Mulane anggar mboten sare-sare. Terus niku. Menghadiri pengajian, makanya sare. Kata betul saya, meriku sih jam 11 pun dalu, betul sare-sare. Nyetel YouTube pengajian sare, itu, masya Allah. Ini nonton ebek, betul sare-sare, meriku sih nonton YouTube nih sing ebek, napa sing dangdut, sarane dangu malah betul sare-sare. Ini agar sing pengajian, meriku sih. Nah, niku. Ada kepripun nggih? Nah, kemudian kita mboten nggih, alhamdulillah niki. Para sedherek yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Gusti Allah ngendika berkenaan dengan takwa, saking luar biasanya. Jadi takwa tidak hanya sekedar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, tidak hanya sekedar itu. Ada efek-efek positif, akibat yang bagus, hasil yang bagus dari orang-orang yang bertakwa. Gusti Allah ngendikan nih, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan sekiranya sesungguhnya penduduk desa-desa, nah kalau artikan secara letterlek, dan sekiranya sesungguhnya, anna niku sesungguhnya, sami kalih inna, ahlal qura penduduk desa, qura niku bahasa Arabe mufrade niku qaryah desa, qura desa-desa. Di sini saya mengambil dari terjemah Al-Quran Al-Karim, artinya negeri-negeri. Jadi penduduk desa-desa, penduduk negeri, amanu, mereka beriman, percaya pada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, la, artinya sungguh, la pendek nih, pasti, la pendek artinya apa? Pasti, agar la sing dawa, la, dan itu artinya tidak atau mboten. Nah, maka tidak boleh dipanjangkan. Kalau la fatahna artinya beda, tidak kami buka, tapi hanya pendek. La fatahna, pastilah akan kami buka kepada mereka, akan kami limpahkan kepada mereka barakatim minas samai wal ard, keberkahan. Nah, namanya mengartikan itu kadang benar diperhalus. Barokat aslinya niku berkah-berkah. Kalau diarti ternyata hanya satu. Kalau barokah dok, berkah dok, barokatun. Tapi kalau barokah bahasa Arabnya inggih menika barokat, keberkahan. Nggih, berkah niku napa? Berkat. Nah, angger berkat ngertos. Berkat niku napa? Bertambahnya kebaikan terus ngendong. Terus kepungan. Sami teng mriki nggih. Terus kepungan asal berkat. Nah, kebaikan terus kepungan. Kepungan apa selamatan apa bujuan lah ya, intinya sama. Kan asal berkat nggih. Ada kebaikan di situ, ziyadatul khair. Berarti ya bahasa Jawa ya ziyad sekang bahasa Arab jebule nggih. Nah, oleh apa Pak? Berkat, barokah gitu kan. Nah, tidak harus banyak yang namanya berkat niku. Paling yo anggar dipiringi ya sepiring kan begitu. Nah, zaman mungkin jenengan alit go bersama kan harusnya gimana? Go rayahan bersama itu barokah. Maka arti dari barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya suatu kebaikan. Ziyadatul khair, ada ziyadatul khair, ada kebaikan yang dilimpahkan kepada mereka minas samai wal ard, dari langit dan dari bumi. Tapi syaratnya apa? Syaratnya penduduk desa niku amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, ya kan? Anggar podo iman kali bertakwa, la fatahna alaihim, akan kami limpahkan kepada mereka barakatim minas samai wal ard, keberkahan dari langit dan dari bumi. Ning anggar boten iman dan boten takwa ya tidak jaminan. Ning anggar iman kali takwa pakailah sungguh, pastilah kami buka kepada mereka, kami limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Ziyadatul khair, adanya kebaikan, adanya keberkahan minas sama wal ard, dari langit dan dari bumi. Yang namanya barokah tidak harus banyak. Berkat ya orang kabeh digawa kabeh, kepungan yang ini sebujuk gawa beli kabeh. Ya beliau orang uman gitu kan. Orang murid kan nang omah ya ora apa-apa. Butuhnya kan paling sepiring secuil.
ditunggu istri sama anak gitu kan, selesai. Ini digawa kabeh ya malah udah berkat jenenge itu kan. Nah. Kan harus itu. Yang namanya barokah tidak harus banyak. Yang penting ada rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka makna ziyadatul khair ada yang mengartikan ya pas sesuai dengan kebutuhan. Itu ziyadatul khair. Ya kita makan paling kenyang sepiring kan gitu. Apa gara berpiring-piring banyak, seenak apapun kan resiko mbok. Nah, itu namanya barokah. Air juga sama, apa yang kita butuhkan, ada air, ada apa lagi? Ada uang, ada apa lagi yang kita butuhkan? Ada api, ada udara dan lain sebagainya. Butuh apa mawon kita? Kebutuhan. Ketika terlalu banyak, bukan ziyadatul khair lagi, bukan kebaikan lagi. Mata ini musibah. Kan resiko. Misalnya dewek musim hujan, hujannya sesore, alhamdulillah. Nah, yang hujannya sampai 3 hari 3 malam. Pok tadi mesin airnya sanyone ya mati, kelelep nggih. Listriknya pecah. Silane ngupam malah pralone pecah juga. Waduh, silane musim hujan malah mboten saged siram. Lah wong bake kosong. Kan resiko. Padahal banyak air di luar. Atau saking banyaknya tidak hanya 3 hari 3 malam. Saking banyaknya dikasih air dari langit dan dari bumi ning 6 bulan berturut-turut jajal. Kados sinten? Kados kaum Nabi Nuh alaihi salam dikasih banjir 6 bulan lamanya. Udah baik tapi malah hancur semuanya. Kan gitu. Maka yang kita butuhkan paling ya untuk minum lah satu gelas kan begitu. Nanti kalau sudah selesai lagi tambah 1 gelas lagi. Ya sesuai dengan kapasitas kita. Api juga sama, yang dibutuhkan ibu-ibu butuh api. Nggih napa, Bu? Nggih masak, kali kompor cukup nggih? Cukup. Bapak-bapak butuh api napa mboten? Nggih napa? Ya udut. Ya udut paling sesek. Korek api. Stres. Sudah. Anggrek kakean malah jadi kebakaran, kan jadi musibah, kan resiko. Maka air lah sesuai dengan kapasitasnya, api juga sesuai puniku. Mungkin duit juga kados niku nggih, Pak. Ketika duit kakean walah dhewek mboten kober mriki kadose lho. Kan kados niku. Ijik-ijik dingai arto 10 kandi. 30 miliar misalnya. Waduh. Malah bingung kan resiko. Aduh, kayaknya ngarep ngaji malam Kamis nggih? Malam Kamis. Dene Pak niku mboten tindak. Lagi nunggone duit. Biasanya duitnya sama dikit duit akeh banget. Anu jendelane bos. Nah, gitu. Maka Allah memberikan sesuai dengan sesuai dengan apanya? Taning-taningnya. Taning-taning ini kenapa ya? Sesuai dengan rezekinya. Napa dai matu gitu ya. Swalo. Lagi dingin nang putune sandal regane 3 juta. Malah dados mboten khusyuk. Mboten tenang. Mikir napa? Mikir saja. Sandal wakila dengan putune ki lajan. Ning jajal ya sandal gicengan. Kanan. Kanane abang, kirine ireng. Wis khusuk banget ya salat kan resiko. Khusuk sekali. Nah,
Makanya disebut dengan barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya suatu kebaikan. Maka ketika ada orang yang menikah juga kita mendoakannya begitu. Ya, pengantin semoga dikasih keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah dan barokah, kan gitu. Singkatannya apa? Samaraba, sakinah, mawaddah, warohmah dan barokah. Agar barokah kan bojone iku napa-napa seneng, Pak. Dikasih semending nggih seneng, dikasih kathah nggih seneng. Kan kados niku. Nggih mboten, Bu? Bu. Nah, kados niku. Semending nggih diri agar sing kathah lagi seru nggih. Nggih, Bu. Alhamdulillah. Niku Pak, kasih kathah Pak niku. Agar perlu gal dinten sing kathah. Lah wong jare niku hidup berkeluarga kan saling menyempurnakan. Bahkan istri itu seperti sawah ladang. Istri niku seperti sawah ladang atau sawah. Sawah niku nopo? Kan diairi. Tidak boleh kering. Maksudnya tinggal duit terus terus niku. Terus. Nggih, Bu. Setuju, Bu? Pasti setuju niku. Bapak kasih kumut-kumut lagi. Nah. Amin ya rabbal alamin. Nah, niki. Maka di sini Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ning sebagian walakin akan tetapi kazzabu, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Nah ini, maka kita berusaha menjadi insan-insan yang beriman dan bertakwa. Bukan ngomong kosong kata Pak Khotib niku, masih khutbah iman takwa niku wajib bagi kita. Sebisanya kita, sebagaimana dalam hadis berikutnya disebutkan. Dalam hadis berikutnya disebutkan dalam hadis ini tertera juga dalam hadis Arba'in, hadis yang ke-18. Saya lihat ininya, inti hadisnya. Ittaqillaha, kalau mu'an'annya an Abi Dzarrin Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Haitsuma, di mana saja, kapan saja, dalam bagaimanapun keadaannya. Berarti bagaimana? Di mana saja, berarti dalam keadaan ramai, dalam keadaan sepi, di rumah, di luar rumah, ataupun di mana saja, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan bahagia, ataupun dalam keadaan nelangsa, sama. Berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ketika lagi rame tok takwa, lagi rame si takwa, sergap ibadah, lagi rame sergap sedekah. Tapi ketika sedang sendirian, sedekah yang kan gitu. Maka ini kita berusaha, kata Nabi, bagaimanapun keadaannya. Maka ranahnya berusaha, gitu kan? Wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Emangnya di masa lalu kita tahun kemarin semuanya baik, kan mungkin ada yang tidak baik, bahkan mungkin kalau dihitung-hitung banyak tidak baiknya, kan gitu niku. Jajal jenengan hitung harus ditulis kejelekan di masa lalu dan kebaikan di masa lalu. Bisa-bisa kejelekannya lebih banyak, kan harus niku.
Nah, bahkan niku apa ke dewek, sana sama kayak orang lain. Nah, apa ke orang lain bisa lebih banyak lagi. Geleti jeleknya orang lain itu bisa lebih banyak daripada jeleknya kita. Kayak wong kayak sholatin nang buri terus, malah kadang masbuk, malah kadang ora keton, utake mari nyong wis 2 tahun ora lunas-lunas, terusan dionceti kejelekan orang. Nah, termasuk diri kita, gitu kan? Maka di tahun berikutnya, di masa yang akan datang, kita iringi sesuai dengan perintah Nabi, iringilah keburukan dengan kebaikan, dengan hal-hal yang baik, niscaya menghapusnya Allah, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi kebaikan-kebaikan itu otomatis akan menghapus keburukan-keburukan yang pernah kita laksanakan. Dalam keterangan hadis ini, hadis yang ke-18 dalam Arba'in Nawawi disebutkan bahwasanya walaupun orang itu tidak sempat bertaubat, karena wong berbuat jelek ning mboten sadar nggih, ora sadar, apa mending ngomong tobat, sadar be ora. Nah, walaupun orang sempat tobat, tetapi dia mengiringi dengan hal-hal yang baik, maka bisa terhapus kejelekan-kejelekan itu. Kemudian, dan pergaulilah wa khaliqin nasa, pergaulilah manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik, bi wajhin taliqin, dengan wajah yang berseri-seri. Nah, niki yang mandan-mandan angel kan kados niku. Nah, ketemu karo wong tersenyum, ketemu karo wong salam, ketemu karo wong sapa. Itu kan perlu dipaksa, 3S. Salam, napa? Sapa, senyum. Wah, bahkan ada yang 5S seperti saya pernah lihat di rumah sakit atau di madrasah 5S. Saya sampai tidak hafal, senyum, salam, sapa. S malah. Nah, itu hal yang perlu dipaksa, dan itu semua bisa menghapus hal-hal yang negatif, hal-hal yang baik di waktu sebelumnya. Para sedulur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini pelajarannya. Yang pertama, takwa merupakan kewajiban. Yang kedua, bersegera melakukan ketaatan secara langsung setelah keburukan, karena kebaikan akan menghapus keburukan. Kemudian bersungguh-sungguh berhias diri dengan akhlak yang mulia. Terusan yang keempat, menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci sukses, kebahagiaan dan ketenangan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini yang kita kaji pada kesempatan kali ini, surat Al-Hasr, kemudian surat Al-A'raf, dan hadis yang ke-18 dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Para sedulur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan keberkahan kepada kita semuanya. Kita tengadahkan tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan apa-apa yang kita pinta dan kita doakan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, menerima salat kita, menerima membaca Al-Quran kita, menerima zakat, infak, wakaf, sedekah kita, dan semua amal kebaikan kita. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa anak-anak kita, dosa keluarga kita, dosa semua kaum muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang kami sampaikan, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ngapunten nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.